Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kenalin nih, saya Raffi Adam Alkafi dari Prodi Farmasi Universitas Peradaban Bumiayu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Etika dan Perundang-undangan. Tonton sampai habis ya. Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada dosen kita yang terhormat Bapak APT Baidi Mulyanto S.Farm MH selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Perundang-undangan. Ya, saya Raffi Adamal Kafi akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Perjanjian. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian dari perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Kemudian, Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan. Masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Kemudian, menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kemudian selanjutnya ada syarat dari perjanjian. Sebenarnya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi terkait dengan perjanjian. Yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Kemudian yang kedua adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, di mana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Kemudian syarat yang ketiga, adanya suatu hal tertentu. Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau satu barang yang cukup jelas atau tertentu. Kemudian syarat yang terakhir atau yang keempat, adanya sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian saya jelaskan ada bentuk dari perjanjian. Perjanjian itu ada dua bentuk. Yang pertama, perjanjian tertulis. Definisinya adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Kemudian bentuk perjanjian yang kedua ada perjanjian lisan. Definisinya adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan atau cukup kesepakatan para pihak. Nah, kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis dari perjanjian. Jadi jenis perjanjian itu ada 5. Yang pertama ada timbal balik dan sepihak. Yang kedua percuma dan dengan atas hak yang dibebani. Yang ketiga bernama dan tidak bernama. Yang keempat kebendaan dan obligator. Yang kelima konsensual dan real. Nah, untuk jenis perjanjian yang pertama yaitu ada timbal balik dan sepihak. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan atau boktot, dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua pihak, misalnya jual beli. Contoh timbal balik dan sepihak dalam kefarmasian. Contohnya adalah perjanjian dalam pengadaan pembekalan farmasi, di mana perjanjian dibuat oleh satu pihak saja, yaitu pemberian kerja dengan PBF guna memenuhi pembekalan farmasi dalam rumah sakit tersebut. Kemudian ada jenis perjanjian yang kedua yaitu percuma dan dengan atas hak yang membebani. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan pada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan dengan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga. Kemudian ada jenis perjanjian yang ketiga yaitu bernama dan tidak bernama. Perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran. Perjanjian bernama adalah perjanjian
yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, franchising, dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan atau kos, yang merupakan campuran dari perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan, mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar. Kemudian ada jenis hukum yang keempat, yaitu ada kebendaan dan obligator. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan hak atas sesuatu benda kepada pihak lain yang membebankan kewajiban obligat pihak itu atau menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain atau levering atau transfer. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Artinya, sejak terjadinya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Berpindahnya hak milik atas sesuatu yang diperjualbelikan masih dibutuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya perbedaan antara perjanjian kebendaan dengan perjanjian obligator adalah untuk mengetahui sejauh mana dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu penyerahan sebagai realisasi perjanjian. Dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum atau tidak? Objek dari perjanjian obligator adalah dapat denda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Karena perjanjian obligator merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maksudnya bahwa sejak adanya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pengadaan sesuatu. Nah, kemudian ada contoh jenis dari kebendaan dan obligator dalam kefarmasian. Yang pertama contohnya adalah perjanjian dalam perubahan pemilik apoteker. Contoh yang kedua, perubahan nama apoteker dan surat izin apoteker baru. Kemudian ada jenis perjanjian yang kelima, yaitu perjanjian konsensual dan real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Nah, kemudian ada contoh dari perjanjian konsensual dan real dalam kefarmasian, yaitu dalam pengadaan kefarmasian dengan metode konsiasi, yaitu perjanjian penetapan barang perdagangan dengan membayarkan kemudian. Rasanya enak banget loh, lembut di mulut dan hangat di badan. Bisa menghilangkan rasa kantuk dan menghangatkan badan. Ini terbuat dari jahe asli tanpa pengawet dan bahan kimia lainnya, jadi sangat aman sekali. Cocok dimakan untuk menemani belajar kamu di malam hari di saat cuaca dingin seperti ini. Harganya terjangkau loh, cuma 5 ribuan aja udah dapet 15 pieces. Masa sih? Aku boleh coba tidak? Boleh nih. Kamu juga kan?
pakai. Nah, kemudian ada contoh dari perjanjian konsensual dan real dalam kefarmasian, yaitu dalam pengadaan kefarmasian dengan metode konsiasi, yaitu perjanjian penetapan barang perdagangan dengan membayarkan kemudian. Ya, sekian presentasi dari saya, Raffi Adam Al-Kahfi, dengan NIM 421235. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.